dikasih lagi jadwal penerbangan kedua, tetap nggak berangkat. Dikasih lagi jadwal penerbangan ketiga, nggak berangkat juga. Sungguh tega penipuan yang dilakukan oleh caleg di Indramayu, Jawa Barat ini. Ia nekat menipu belasan calon jemaah umrah hingga gagal berangkat. Pelaku merupakan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 12 dari Partai Persatuan Pembangunan. Belasan calon jemaah umroh asal Cirebon, Jawa Barat yang menjadi korban melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polres Indramayu pada pertengahan Januari lalu. Salah satu korban menceritakan penipuan tersebut terjadi pada tahun 2023. Satu rombongan calon jemaah sudah membayar lunas biaya umroh, sementara rombongan kedua sudah menyetorkan uang muka. Namun keberangkatan terus diundur oleh terduga pelaku. Hingga akhirnya oknum caleg tersebut mengaku uang jemaah yang dibayarkan kepadanya sudah tidak ada. Bayar lunas. Kemudian beberapa minggu kemudian dia minta DP untuk jamaah saya yang kedua. Kemudian dikasih lagi jadwal penerbangan kedua, tetap nggak berangkat. Dikasih lagi jadwal penerbangan ketiga, nggak berangkat juga. Sampai akhirnya saya tuh tanya sebetulnya uangnya ada nggak? Nah ternyata uang jamaah saya udah nggak ada. Mirisnya, total kerugian yang dialami para calon jemaah mencapai ratusan juta rupiah. Meski gagal berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah, para korban hanya berharap mereka bisa mendapatkan kembali uang mereka. Kasus penipuan calon jemaah umroh juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Kali ini, kerugian jemaah tembus miliaran rupiah. Penipuan berkedok agen perjalanan umroh ini terungkap usai puluhan korban yang tertipu melaporkan kasus ini ke Polres Malang, Jawa Timur. Kasus ini bermula pada awal September 2023 lalu. IWN, pemilik agen travel PT GAH, dan AA, pemilik agen PT HSJ, membuat kerjasama untuk memberangkatkan 49 jemaah umroh. Dengan harga paket mulai 18,5 juta rupiah sampai 24,5 juta rupiah. Kemudian dana umroh senilai 1,9 miliar disetorkan kepada AA melalui nomor rekening PT HSJ. Dari hasil penyelidikan, AA diduga kuat sebagai pelaku dalam kasus penipuan agen perjalanan umroh di Kabupaten Malang. AA berusia 34 tahun merupakan warga Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, berhasil ditangkap polisi. Dari pemeriksaan polisi, calon jemaah yang tertipu bahkan ada yang terlunta-lunta di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Tetapi pada pelaksanaannya, ke-49 jamaah umroh ini berangkat dari Surabaya, Bandara Juanda, menuju ke Kuala Lumpur. Menuju ke Kuala Lumpur International Airport 2. Nah, setelah sampai di sana, ternyata hingga mencapai 2 hari, para jamaah 49 ini tidak berangkat-berangkat, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dari para jamaah mengeluhkan kepada pelapor. Kemudian pelapor menanyakan kepada tersangka ini dan dijawablah oleh tersangka bahwa uangnya sudah tidak ada.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, AA ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Malang. Ia dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pencurian uang digital kian marak terjadi. Pada pertengahan Januari lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau berhasil membongkar aksi pencurian uang kripto sejumlah akun di MetaMask. Dalam melancarkan aksinya, tersangka melakukan modus dengan cara menyebar link palsu ke sejumlah akun media sosial. Kemudian kumpulan ID dan password MetaMask atau dompet digital kripto para korban tersimpan ke email penampung milik tersangka, sehingga ia bisa mengakses akun korban dengan ID yang telah tersimpan dan mengetahui isi saldo akun tersebut. Polda Riau menangkap 1 orang pelaku dan langsung menetapkan tersangka pencurian dompet digital. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Nasriyadi mengatakan pelaku sudah melancarkan aksinya sejak 2017 lalu. Hingga memperoleh aset senilai 5,1 miliar rupiah yang terdiri dari rumah mewah pribadi, 3 mobil mewah, dan sejumlah kendaraan roda 2. Telah melakukan kegiatannya dari tahun 2017 sampai 2024 awal. Kita telah menyita ada 3 mobil mewah, kemudian beberapa kendaraan roda 2, kemudian aset rumah yang dia tempati tersebut dengan istri keduanya merupakan hasil dari kejahatan itu sendiri. Karena dia memasuki satu link luar negeri, yaitu link Discord. Yang link Discord tersebut adalah mereka-mereka yang berasal dari bukan Indonesia tapi di luar negeri, yang mereka pemain-pemain gamer di situ, yang banyak poin-poinnya di gamer itu. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Tersangka juga dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Kasus kejahatan digital lainnya juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. 2 selebgram cantik asal kota Bogor ditangkap karena terbukti mempromosikan judi online. 2 selebgram berinisial F dan K ini hanya bisa tertunduk usai ditangkap petugas kepolisian. Keduanya ditangkap lantaran nekat mempromosikan situs judi online. Penangkapan kedua selebgram ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota setelah mendapat aduan masyarakat yang merasa resah karena maraknya judi online. Salah seorang selebgram yang ditangkap masih berstatus mahasiswi. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengungkapkan awalnya pihaknya mendapat pengaduan melalui pesan di call center hingga aduan langsung kepada petugas. Dari hasil pemeriksaan, 2 selebgram cantik ini nekat mempromosikan judi online lantaran tergiur dengan bayarannya yang besar. Yang menawarkan, ada yang menghubungi, maukah menjadi endorse dari judi online. Kemudian oleh si tersangka disanggupi, diterima dengan
imbalan 3 juta per bulan. Ya, hingga saat ini menurut penyelidikan dan menurut penyidikan, ya, ini 3-5 situs judi online yang sudah dilakoni oleh pelaku yang pertama. Ya. Dan dari pelaku ini kita lakukan penyitaan barang. Keduanya pun telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.